Jadi di videoku kali ini aku mau sharing ke kalian apa sih arti persahabatan dalam hidup aku dan seperti apa aku dengan sahabat-sahabatku. Nah, video ini aku bikin untuk kalian, teman-temanku yang udah selalu ada buat aku, selalu support, selalu dukung dalam kondisi apapun. Nah, buat kalian yang nggak kenal sama aku atau kalian lagi nonton video aku, mungkin dari sharing aku ini kalian bisa cari ambil sisi positifnya, terus kalian bisa terapin ke diri kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Menurut aku persahabatan itu adalah hal yang indah gitu, meskipun sedikit lebay, tapi memang faktanya begitu. Karena kita punya sahabat, hidup kita lebih bermakna, lebih berwarna, lebih punya tempat untuk sharing, berbagi masalah kita atau berbagi kesenangan kita. Terus mereka juga melebihi saudara sendiri yang bisa lengket banget dalam kondisi apa. Aku tuh mau sharing, aku dari kecil sampai aku lulus SMA itu aku tinggal di Surabaya dan sekolah di sana. Tapi sekarang aku udah pindah domisili di Kota Lawang, Malang bagi yang nggak tahu. Nah, di sana aku punya banyak sahabat atau teman-teman dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Tapi dari sekian banyaknya teman hanya ada 3 orang sahabat. Maksudnya ini yang paling spesial. Sahabat sama teman itu beda tipis kan ya. Kalau sahabat itu memang benar-benar lengket, apa aja bareng, semuanya bareng-bareng. Kalau teman ya sekedar say hello, kita temenan gitu loh. Kalau kita minta tolong ya ditolongin. Kalau sahabat kan enggak, sudah menawarkan di garda terdepan bahwa aku tuh selalu ada buat kamu, aku tuh adalah tameng dalam hidupmu gitu ya. Aku punya 3 orang sahabat, namanya Villa, Anggi, sama Ajeng. Nah, kita bersahabat dari SD sampai sekarang kita udah umur 23 mau 24-an. Kita masih tetap bersahabat baik. Dan meskipun jarak memisahkan, aku kan udah nggak tinggal di Surabaya, tapi tetap komunikasi, tetap yang namanya kalau mau kumpul-kumpul ya ayo main. Terus aku mau cerita di videoku ini, kita berempat ini sama aku selalu berusaha ada meskipun kita nggak selalu sama-sama. Kan kita punya kesibukan masing-masing, punya keluarga, ada yang udah nikah, terus punya pacar, punya pasangan, punya tunangan, urusan pekerjaan, urusan pendidikan. Tapi gimana caranya buat selalu ada, selalu komunikasi. Semisal aku ada masalah, aku curhat ke salah satu temanku yang 3 orang tadi. Mereka kasih solusi, mereka kasih masukan. Begitu pula sebaliknya. Terus kita selalu menjadwalkan yang namanya jalan-jalan bareng, main bareng, momen kayak buka puasa, terus kayak tahun baruan, apa gitu bareng. Yang dimana kita nggak bakalan nggak ada waktu buat keluar gitu loh. Buat sharing dan bikin video ini itu buat kalian yang benar-benar punya sahabat, orang-orang yang benar-benar tulus sama kalian, selalu ada buat kalian. Tolong jangan kalian lupakan atau kalian buang gitu aja setelah kalian menemukan orang-orang yang baru. Enggak seperti itu, kan hidup selalu menawarkan sesuatu yang baru kan. Kita pindah tempat, lingkungan yang baru, orang-orang baru, tetangga baru, saudara baru, tapi tetap kita harus ingat sama sahabat kita. Contohnya aku punya sahabat yang di Surabaya tadi yang aku bahas kan. Aku kuliah, aku nemu sahabat baru, aku punya sahabat yang namanya Nira dan lain sebagainya, bla bla bla, Indri, dan pokoknya banyak, nggak perlu aku sebutin. Terus sahabat di rumahku dari kecil dulu ada kisah gitu juga kan. Itu banyak gitu loh orang-orang, tapi di sisi lain ada yang paling spesial yang nggak pernah aku lupakan karena mereka juga nggak pernah melupakan aku. Bahkan di kondisiku yang terpuruk sekalipun aku kehilangan seorang ayah atau sosok pahlawan dalam hidupku, mereka itu orang yang selalu ada gitu loh. Pas bapakku sakit, aku kan nggak ngasih tahu apa-apa ke mereka, aku nggak pengen ngebebani orang lain, paling aku cuman update status gitu tok kan. Maksudnya update status biar aku tuh nguatin diri aku. Terus mereka jauh-jauh dari Surabaya buat ke Malang, cuman jengukin ayahku, kasih support aku, tapi tanpa ngomong ke aku, tiba-tiba langsung aja gitu. Terus ke rumah aku nanyain ke adikku rumah sakitnya di mana, gini. Jadi mereka langsung kayak sikap gitu. Terus yang bikin aku paling terharu itu
karena aku kuliah di Malang, setiap tahun mereka itu selalu kasih surprise atau kejutan yang tanpa aku minta. Jadi mereka ada di Surabaya, jadi kayak apa ya, meskipun tuh hal itu sepele tapi memang benar-benar spesial gitu loh. Terus aku lagi ada masalah sama pacarku, atau aku lagi terpuruk dihianatin sama cowok, mereka tuh orang-orang yang selalu nguatin aku gitu loh. Jadi aku bangga banget dikasih anugerah sama Allah, dan bersyukur banget punya rezeki yang namanya sahabat yang selalu ada. Karena rezeki itu kan memang gak melulu soal uang ya teman-teman. Gak bisa dipungkirin karena kita tuh punya kehidupan yang berbeda, yang aku bilang tadi, lingkungan yang berbeda. Nah kebersamaan kita emang akan, maksudnya tetap rasanya itu beda dari yang dulu sama-sama terus sekarang kita makin dewasa, punya kehidupan masing-masing, punya keluarga yang harus diurus, terus pokoknya punya tanggung jawab yang berbeda. Tapi gimana caranya, yang namanya kebersamaan itu akan selalu ada meskipun terasa berbeda. Bukan berarti setelahnya kita bakalan saling sungkan untuk sapa menyapa, atau say hello, say goodbye buat nanya kabar, atau kita saling bungkam kalau satu sama lain ada masalah. Ya enggak, tetap kita harus komunikasi, terus saling support sesama lain, atau gimana pun caranya buat selalu ada dan komunikasi baik. Meskipun nggak harus setiap hari harus kamu gimana kabarnya, terus Surabaya gimana, di Malang gimana, nggak harus setiap hari komunikasi. Yang penting jika ada masalah atau ada sesuatu, silahkan ngomong, saling terbuka. Itu yang aku sama teman-teman aku terapin sampai detik ini, hingga kenapa kita awet gitu loh. Kita itu kenal dari aku SD sampai lulus kuliah, udah berapa tahun dilewatin bersama-sama. Nah persahabatan kita kan, aku berharap dan aku selalu berdoa itu selamanya gitu loh. Nah buat kalian di luar sana, jangan sampai kalian tuh ngerasa dulu deket banget sama itu orang. Pernah gak sih kalian ngerasa gini guys, kalian punya sahabat deket banget sama orang itu, lambat laun setelah dia menikah atau dia punya kehidupan dengan keluarga barunya, dia udah gak pernah sapa sama kalian, terus canggung, terus gimana. Ya kalau bisa jangan seperti itu. Kalau dianya yang bikin gap ke kalian atau bikin canggung atau gimana, coba kalian ambil jalan bawahnya. Kalian ngerasa kayak gimana ya, bukan orang yang ngemis-ngemis loh ya, maksudnya kayak ya udahlah ya, kalian ngalahin, sapa duluan, nanya kabar, gimana keadaannya, seperti itu. Nggak ada salahnya kok menjalin silaturahmi yang terus menerus, bahkan berkah juga ke kehidupan. Nah udah ya, dari sekian panjang lebar pembahasan aku mengenai makna sahabat di kehidupan aku, semoga ini tuh menginspirasi kalian, bukan malah aku pamer-pameran aku punya sahabat yang setia gini-gini, ya enggak gitu loh. Terus buat teman-teman atau sahabat-sahabatku yang aku nggak sebutin di videoku, bukan berarti kalian bukan orang yang spesial buat aku, enggak, kalian tuh spesial juga. Teman-teman sahabatku kuliah, sahabat SD, sahabat SMP, SMK, banyak yang nggak perlu aku sebutin, bahkan semuanya tuh spesial gitu loh. Cuman kenapa aku kasih contoh Villa, Anggi sama Ajeng, karena mereka memang bener-bener melekat gitu loh, yang bener-bener perjuangannya itu ngeh gitu loh. Bukan berarti aku tuh nuntut kalian harus berjuang buat aku, enggak. Aku sendiri pun orang yang nggak sempurna, aku nggak bisa jadi teman yang baik, aku kadang nyebelin, kadang nggak bisa jadi sahabat yang baik. Sama, maksud tujuan aku bikin video ini tuh untuk menginspirasi orang-orang di luar sana yang kalau udah sukses atau kalau udah berhasil atau gimana itu, jangan melupakan orang-orang yang selalu ada buat kalian, selalu support kalian dari nol, terus kalian mencapai kesuksesan setinggi langit mungkin. Itu kalian jangan sombong, tetap rendah hati, tetap sadar diri bahwa kita di dunia ini nggak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang-orang di belakang kita yang support kita atau ngehujat kita, tapi hujatnya positif gitu kan ya. Ini yang terakhir buat nutup video ini, aku bener-bener ucapin terima kasih buat sahabat aku Villa, Anggi, sama Ajeng. Terima kasih banget, kalian udah menjadi orang yang baik, selalu ada buat aku, terus support aku pas lagi terpuruk atau pas lagi bahagia. Terus aku bersyukur, sekali lagi aku bersyukur sama Allah karena aku punya
orang-orang yang sangat spesial. Ya wis nggak bisa diungkapin kata-kata lagi. Aku bukan sengaja aku bikin yang baper-baperan atau gimana, enggak, emang aku tuh tulus pengen ya makasih banget kalian udah mengajarkan aku gimana sih jadi orang yang peduli terhadap orang-orang di sekitar, terhadap teman baru kita atau sahabat kita, gimana sih ngajarin ketulusan yang sebenarnya gitu loh. Pas aku lagi nggak punya uang, terus aku kehilangan orang tua, terus pokoknya pas kita bener-bener lagi terpuruk banget, kalian tuh ngajarin yang namanya ketulusan. Terus apa ya, pokoknya wis kalian kok ya Allah wis, pokoknya love you lah buat kalian bertiga. Semoga persahabatan kita bakalan terus seperti ini terjalin sampai kita menikah. Terus maksudnya yang belum menikah kan aku, Villa sama Ajeng, maksudku sampai kita semua punya anak dan seterusnya selamanya, amin ya Allah. Dan buat kalian yang udah nonton video aku, terima kasih banget teman-teman aku atau orang-orang yang gak aku kenal bahkan. Makasih kalian udah mau nonton cerita aku yang gak penting tapi menurut aku ini tuh sangat penting banget. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, maaf udah motor, tapi kalau kalian pengen subscribe ya silahkan, kalau enggak ya terserah kalian, tapi aku bilang subscribe ya teman-teman. Terima kasih, dadah.